Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini gue baru aja selesai nonton series di Netflix ya. Judulnya The Believers, dan menariknya di ending ini menimbulkan banyak banget pertanyaan. Dan untuk itu seperti biasa, channel ini sebagai channel spesialis ya untuk menjelaskan ending film. Kita akan bahas ending dari series ini, The Believer. แล้วเราจะทำเรื่องอย่างนี้ถึงเมื่อไหร่วะ ก็ไม่เห็นต้องเลิกหรอกหลังจากนี้ก็แค่ปล่อยแม่งรันไป Oke, series ini tayang di Netflix tanggal 27 Maret kemarin, jadi belum sebulan ya. Series ini ada di Netflix, bisa teman-teman lihat di Netflix tentunya. Dan dibintangi oleh dua aktor kawakan Thailand, yaitu Pacara Chiratripat yang memerankan Game. Itu dia filmnya juga banyak banget ya, portofolio filmnya di Thailand. Ada Succeed, ada Billionaire, ada Seven Something. Dan selanjutnya ada Teradon juga, Teradon Supapun Pinyo memerankan sebagai Win. Ini juga track record dia di Thailand juga banyak film-filmnya. Ada Homestay, ada Bad Genius, ada Hormones. Dan selanjutnya ada Achiraya Nitibon, aktris baru, yaitu Achiraya Nitibon ini udah pernah main di Brother of the Year juga, bisa teman-teman ingat. Itu sebagai Jane muda, sebentar doang emang scene-nya, tapi cukup menarik di situ, dan memerankan Deer ya di series ini. Dan sinopsis untuk series ini menceritakan kisah 3 orang pengusaha muda, yakni ada Win tadi, Deer, dan Game, yang mengalami kegagalan saat mendirikan perusahaan startup. Ketiga pengusaha muda ini nih harus mencari cara gimana caranya mengatasi hutang perusahaan yang cukup banyak banget. Di situ dia salahnya emang utang sama rentenir, dan utangnya itu cuma 10 juta ya seingat gua, tapi dia berkali-kali lipat untuk bunganya hingga 50 juta baht. 50 juta baht tuh untuk di kurs rupiah itu kira-kira 22 miliar, itu banyak banget ya. Dan mereka pun harus mencari cara nih, memutar otak gimana dia harus segera melunasinya, karena kalau enggak ya nyawanya sebagai ancamannya gitu, nyawanya terancam ya. Dan mereka pun akhirnya menemukan peluang bisnis baru yang sebenarnya nggak pernah terpikirkan ya. Karena bisnisnya adalah memanfaatkan kepercayaan agama. Itu gila banget, yang dianut sama masyarakat Thailand ya. Dan Win, Deer, dan Game ini pun melakukan cara yang bisa kita bilang tuh nggak etis, karena ya memanfaatkan agama tadi. Dan di sini agama yang diangkat tuh agama Buddha, dan tentunya ini benar-benar nggak etis ya untuk meraup keuntungan dari agama. Dan cerita premis dimulai dari situ ya. Untuk teman-teman yang nggak mau kena spoiler, bisa stop di sini dan juga bisa di skip langsung ke akhir pembahasan untuk skor, rating, dan juga plus minus film ini. Bisa teman-teman lihat di timestamp di bawah, tentunya bisa diklik. Dan selanjutnya alur ceritanya, spoiler alert tentunya. Singkat cerita, 3 pengusaha muda ini sedikit demi sedikit berhasil melaksanakan rencananya untuk melunasi hutang-hutangnya dia yang banyak itu, dengan cara mengambil alih sebuah kuil Buddha yang tua, lalu merebrandingnya hingga bagus gitu, hingga bisa terkenal, dengan tujuan untuk mengambil untung dari kuil Buddha ini gitu, melalui uang donasi dan lain-lain tentunya. Dan menempatkan kuil ini layaknya sebagai produk di sebuah perusahaan ya, karena mereka melihat banyak celah yang bisa dimanfaatkan dari kuil-kuil ini. Dan juga di satu sisi dia melihat perputaran uang di kuil-kuil ini tuh luar biasa gitu. Dan ditambah lagi juga minimnya pengawasan dari pemerintah Thailand untuk audit pajak atau mungkin pelaporan keuangan untuk kuil-kuil ini. Dan bener aja dalam waktu singkat mereka bertiga ini perlahan berhasil melunasi utang-utangnya, bahkan hingga surplus, banyak sukses meraup pundi-pundi uang dari kuil ini gitu. Namun namanya series ya, nggak bisa lurus aja gitu, nggak ada konflik. Di sini konflik mulai muncul ya, mulai datang, dimana polisi mulai mencium bau-bau hal yang nggak beres nih dari praktik kayak gini nih. Dan polisi juga menduga adanya praktik pencucian uang di kuil ini. Ini menarik nih, yang dimana tentunya kita tahu ya bahwa ketiga pengusaha muda ini justru malah menggunakan kuil sebagai mesin uang dia, alih-alih malah dituduh sebagai pencucian uang. Jadi tentunya tuduhan ini nggak benar menurut perspektifnya dari para pengusaha muda ini, Win, Deer, dan Game. Namun dari situ ternyata misteri mulai terkuak sedikit demi sedikit, karena ternyata praktik pencucian uang ini benar adanya, yang ternyata dilakukan oleh asisten biksu yang baru, dimana kepala biksu ini ternyata sebagai villain yang tersembunyi di sepanjang series ini. Jadi plot twistnya nih udah mulai muncul nih di akhir-akhir film nih, episode akhir ya. Film ini, series ini ada 9 episode, bisa teman-teman lihat di Netflix tentunya. Dan kita masuk ke penjelasan ending, dimana di akhir series ini ketiga pengusaha muda
muda ini menghadapi puncak konflik yang ada gitu, dimana Win dan Dir ditangkap polisi karena terkait dugaan praktik pencucian uang tadi yang sebenarnya nggak ada tentunya. Dan untungnya game nggak ada di tempat, jadi nggak ketangkap dan buron. Tapi tetap aja game menghadapi masalah yang pelik juga, karena game ini menghadapi masalah tuduhan pembunuhan kepada Tang. Tang ini yaitu asisten biksu yang pertama di awal tadi ya, sebelum diganti sama asisten biksu yang baru, yang muda, yang jahat. Dan Tang ini dituduh terjerat pengedaran narkoba di wilayah Kuil. Jadi nggak tahu deh ini bener apa enggak, tapi kemungkinan besar sih emang dia dituduh ya, kemungkinan besar ya, sama si asisten biksu yang baru ini gitu kemungkinan. Dan game dihadapkan oleh pilihan antara ancaman penjara atau menjadi sekutu bawahannya kepala biksu, yang dimana ternyata selama ini kepala biksu bekerja sama dengan politisi setempat yang cukup kaya ya, yang bisa kita lihat cukup dermawan ya di awal-awal series, yang sering banget donasi cukup besar. Ternyata ada dugaan praktik pencucian uang di situ dari politisi ini dan bekerja sama dengan biksu muda tadi. Dan selanjutnya game dihadapkan pilihan nih antara ancaman hukuman penjara yang besar atau bekerja sama dengan biksu dan politisi sebagai konsultan bisnis untuk pengembangan kuil-kuil yang lain dengan tujuan profitable. Jadi nih si biksu ini nih memang dari awal dia tahu ya seluk-beluk si game dan juga kawan-kawan ini, Dir dan juga Win ini, untuk mencari pundi-pundi uang gitu, dan dibiarkan. Dan ternyata memang dibalik itu semua ada uang yang besar dicuci di situ di kuil-kuil ini melalui kepala biksu yang asisten muda ini gitu. Dan game tentunya dihadapkan pilihan antara ancaman hukuman penjara tadi yang besar karena ancamannya dia terancam hukuman pembunuhan ya, karena dia benar-benar dihadapkan oleh situasi, bukti, dan tempat di mana Tang terbunuh itu adalah tempatnya game gitu. Yang dimana sebenarnya si Tang ini kan dibunuh kemungkinan besar sama si biksu muda ini ya, dan antek-anteknya gitu ya. Atau game bisa memilih bekerja sama dengan biksu dan politisi sebagai konsultan bisnis untuk membangun kuil-kuil lain di provinsi tersebut untuk tujuan profit. Jadi emang kan untuk portofolionya udah kelihatan ya, ketiga pengusaha muda ini berhasil gitu membuat kuil yang antah berantah sepi ini bisa menjadi kuil yang sukses dan menghasilkan banyak pundi-pundi uang yang banyak gitu. Mulai dari sosmed, branding, dan juga sampai penjualan jimat yang berhasil. Ini benar-benar luar biasa di mata politisi ini, dan tentunya politisi ini tertarik untuk membuat ketiga anak ini nih bisa bekerja sama dengan dia dan membangun bisnis-bisnis lain di kuil-kuilnya dia yang lain gitu. Dimana di satu sisi gua rasa ya politisinya juga baru sadar ya, ternyata kuil ini bukan hanya bisa digunakan sebagai tempat pencucian uang, tapi juga bisa sebagai tempat profitable gitu. Jadi gua rasa sih si politisi ini pengen ngebuat kuil-kuil dia tuh profitable. Dan juga game artinya mau nggak mau harus memilih bekerja sama ya, demi membebaskan Win dan Dir tadi yang ditangkap polisi. Dan selanjutnya misteri ending yang perlu dijelaskan ada di perspektifnya Win nih di akhir-akhir series ya, dimana di episode terakhir bisa kita lihat salah seorang detektif polisi ini mulai sadar, detektif polisi yang tadi nangkap Win dan Dir di awal ya, mulai sadar bahwa ada nama besar sebagai dalang di balik ini semua, yang membuat detektif ini melihat Win ini hanya sebagai antek-anteknya aja gitu, kaki tangannya aja gitu. Lalu detektif ini mengajak Win bekerja sama sebagai cepu informan ya, informan dalam untuk detektif ini mengenai praktik kecurangan ini, praktik kotor ini gitu di kuil-kuil setempat gitu. Dan tentunya dengan imbalan Win akan mendapat informasi mengenai ayahnya. Gila, ini dang banget langsung di situasi ini nih. Jadi mana kita tahu ya ayahnya dari awal series ini menghilang sejak kecil tanpa penjelasan yang jelas gitu. Kenapa dia hilang, kenapa dia nggak balik-balik lagi gitu, menghilang aja gitu. Dan dimana scene berlanjut di akhir series ini ke Easter egg, dimana Win kembali flashback lalu melihat karya seni yang dia buat dengan ayahnya sewaktu kecil. Dan ternyata Win menyadari nih bahwa karya seni ini menuntun ke jawaban kemana ayahnya pergi. Dan di situ bisa gua lihat juga ya ada potongan kertas di akhir series ini bertuliskan bahasa Thailand, dan gua foto dan gua pause ya filmnya, seriesnya, dan gua masukin Google Lens ya. Gua pengen tahu gitu tulisannya apa artinya, dan artinya ternyata voucher pembayaran, yang itu membuat tampaknya ayahnya Win ini emang lagi terjerat utang juga sama halnya dengan Win di series ini gitu. Dan mulai sedikit-sedikit menjadi bridging ke season selanjutnya, bisa kita lihat, bisa kita tonton untuk plot cerita di season 2 yang kurang lebih akan menjelaskan ayahnya Win nanti gitu. Dan teori gue sih seperti itu ya, kemungkinan besar ayahnya Win terjerat juga dengan politisi yang sama juga gitu terkait praktik kotor ini di kuil-kuil yang ada di Thailand ini gitu. Dan
cerita selesai sampai situ dan endingnya ya bisa gue bilang sih cukup gantung ya untuk bisa membuat penonton penasaran untuk di season kedua selanjutnya. Dan season kedua kabarnya akan tayang di tahun ini atau tahun depan mungkin, dan gue udah lihat juga confirm di Google untuk info-infonya mengenai season 2. Dan selanjutnya kita masuk ke plus minus film ini, dimana plus minusnya film ini mengangkat cerita yang fresh banget, yang otentik, dan sekaligus menurut gue ini berani banget ya, karena ini kan menyenggol isu-isu agama, isu-isu sensitif yang ada di Thailand. Gue nggak bisa habis pikir ya, untuk perspektif orang Thailand mungkin ini akan sedikit menyenggol pastinya, apalagi untuk para orang Thailand yang memiliki kepercayaan pada kuil-kuil tersebut gitu. Jadi ini bener-bener cukup sensitif isunya di Thailand, dan juga di satu sisi menceritakan sisi gelap kuil, dan satu sisi juga menceritakan sisi gelap ICO kripto. Jadi ini bener-bener kayak berbanding terbalik ya, di satu sisi menceritakan sejarah dan budaya dan kepercayaan di Thailand, dan satu sisi menceritakan teknologi modern dan juga emang lagi happening nih di saat-saat ini ICO kripto yang memang banyak scamnya ya. Jadi menarik banget untuk bisa kita tonton. Dan plus selanjutnya pendalaman karakter dari 3 tokoh utama ini nih luar biasa ya menurut gua ya. Game yang selalu stick sebagai karakter yang merangkul untuk teman-temannya ini membuat bisnis, selalu menjadi kayak bapak ya, karena dia salah satu orang yang banyak duit, jadi salah satu orang yang mengucurkan modal cukup banyak game ini bisa kita lihat. Dan selanjutnya ada Win yang karakternya sebagai orang pinter, orang jenius, orang yang sebagai otak perusahaan kayak halnya Steve Jobs. Dan juga ada Dir yang sebagai pekerja keras, sebagai orang yang menyambung antara dua abang-abang ini nih, Game dan Win. Dan selanjutnya plusnya ada plot alur ceritanya nih linear, jadi nyaman gitu buat diikutin, jadi nggak banyak yang bikin mikir, nggak banyak, jadi pace-nya lurus aja gitu, nggak banyak plot bolak-balik ya, mungkin sedikit ya untuk flashback, tapi nggak terlalu signifikan untuk kita bikin mikir keras, nggak ada. Jadi ya mungkin di akhir aja ya, mungkin kita jadi berteori lebih banyak, karena ini salah satu ending yang menggantung di akhir film. Dan minus yang bisa gue catat di sini ada satu, yaitu ada plot hole yang lumayan ketara mengenai penjelasan bagaimana cara mereka bertiga bisa mengambil untung dari kuil-kuil ini tanpa ketahuan dari kepala biksu di sana ya. Walaupun memang kayaknya sih udah tahu ya kepala biksunya, tapi di sini nggak dijelasin secara detail gitu untuk dia mencari keuntungannya gimana caranya, apakah di markup kah, apakah dokumennya dipalsukan kah. Di situ nggak ada scene seperti itu, jadi itu yang mungkin jadi minus yang bisa gue sampaikan ya, untuk penjelasan detail seperti itu kurang dijelaskan gitu. Dan selanjutnya kita masuk ke penilaian scoring yang bisa gue kasih untuk film ini 8,2/10, dan ini juga berarti menurut gue bisa menjadi rekomendasi film yang bagus untuk akhir pekan teman-teman semua. Series yang cukup ringan, cukup bisa diikutin, cukup enak, dan cukup bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita terhadap negara Thailand. Dan berikut kurang lebih untuk series review yang bisa gue sampaikan kali ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya rekomendasi series-series lain, film-film lain yang perlu dijelaskan endingnya, bisa feel free tulis di kolom komentar di bawah. Dan mungkin untuk teman-teman yang punya insight lain, pendapat lain, bisa feel free tulis juga di kolom komentar di bawah. Gue sangat penasaran ya, kira-kira teman-teman semua pendapatnya kayak apa ya untuk film ini, dan mungkin kita bisa bahas tuntas di kolom komentar. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video seputar review film, penjelasan ending lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always, seperti biasa gue Irsyad. Peace out.